يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel, yaitu tentang mengenal ilmu sihir, dampak dan cara pengobatannya. Tentang masalah sihir. Sihir. Sihir itu ilmu yang haram untuk dipelajari. Efeknya nyata dan benar-benar ada. Makanya dikisahkan dalam Al-Quran sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sihir itu efeknya adalah penyakit. Ya, efeknya penyakit. Ada yang sampai tubuhnya panas, ya. Ada melihat sesuatu padahal jadi berhalusinasi, yang dilihat itu tidak ada. Maka sikapnya apa buat orang yang kena sihir? Naudzubillah min dzalik, insyaallah semuanya selamat. Amin. Yang nomor satu itu penyakit. Jadi ya harus sabar. Sabar. Orang sabar itu bagaimana? Ya tidak berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, tidak boleh berprasangka buruk. Nah, kadang-kadang datang ke orang, dikasih tahu sama orang, kamu dibuat sama fulan. Kalau ada yang ngomong seperti itu, langsung katakan, nggak benar, tinggalkan orang itu. Ya, tinggalkan orang itu. Karena ini namanya mengadu domba tanpa buktinya nyata. Orang yang ahli, nggak akan memberitahu sekalipun siapa yang ngerjain, siapa yang buat. Dia hanya akan obatin. Ya, dia akan obatin. Jadi sikap hati kita sabar, dan jangan pernah prasangka buruk pada siapapun, jangan-jangan dia, enggak boleh. Itu hukumnya haram berprasangka buruk. Kemudian setelah itu kita harus ngapain? Berobat. Ya, harus berobat. Namanya penyakit yang kena ke seseorang tersebut, dia harus berobat. Berobatnya ke siapa? Ke yang ahli. Ya, ke yang ahli. Nah, untuk dapat yang ahli ini kan enggak mudah. Kadang-kadang setiap orang ngaku ahli. Ya, setiap orang ngaku ahli, maka kita ambil obat yang umum saja. Pengobatan secara umum. Misal begini, ada orang sakit kepala. Di apotek itu kan ada dijual obat untuk sakit kepala yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum tanpa harus dengan resep dokter. Betul ya? Nah, kita lakukan itu dulu. Orang yang dikira kena sihir tadi ya, dia minum obat-obat yang menurut dokter boleh dikonsumsi umum. Apa itu? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dibaca tiap pagi, dibaca tiap sore, dibaca mau tidur. Kemudian habis sholat baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi. Semua ini adalah surat-surat dan ayat-ayat yang dia menyingkirkan pengaruh buruk daripada ilmu sihir. Kemudian setelah itu ngapain? Ya diperbanyak, minta tolong sama Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan yang haram di tubuhnya. Kadang-kadang enggak berusaha berobat sana, berobat sini, tapi yang haram masih dijalankan. Ya otomatis nempel terus tuh sihirnya. Naudzubillah min
min dzalik. Setelah itu tawakal pada Allah. Karena ini penyakit yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kadang-kala seseorang memang diuji sama Allah. Sekian lama penyakit itu nempel. Untuk apa? Naikkan pangkatnya. Untuk naikkan pangkatnya. Untuk menghapus dosanya. Untuk menjadikan dia yang punya pangkat tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sikap ini sudah dijalani, maka semoga kita selamat dari sihir apapun. Seseorang yang kena sihir tak ubahnya dengan orang yang kena penyakit yang lain. Ya, tak ubahnya dengan orang yang kena penyakit yang lain. Yaitu bersabar, kemudian berobat. Nah, obatnya yang umum-umum saja, karena saya juga nggak ngerti ahlinya penangkal sihir siapa. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan pada siapapun. Cukup insya Allah apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan zikir-zikir Nabawi serta zikir yang diajarkan oleh para ulama, insya Allah itu cukup. Seperti misalnya membaca Wirdun Nawawi, wirid yang disusun oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Membaca Ratibul Haddad yang disusun oleh cucu Nabi Muhammad SAW, Habib Abdullah Haddad, kumpulan dari zikir-zikir yang dibaca di malam hari. Membaca Wirdul Latif, kumpulan zikir-zikir Nabi yang disusun oleh Habib Abdullah Haddad untuk dibaca di pagi hari dan di sore hari. Insya Allah kalau semua itu sudah dijalankan, penyakitnya masih ada, ya sabar. Namanya sakit itu butuh waktu, butuh proses. Nanti kalau sibuk pindah sana, pindah sini, akhirnya pikirannya ke penyakit, itulah sakit yang sebenarnya. Orang yang sibuk menghabiskan waktunya mikirin penyakit, sehingga bisa menikmati sehat yang dia miliki. Karena nggak mungkin sekujur tubuhnya sakit. Ada orang sakit giginya, matanya nggak sakit, telinganya nggak sakit, tangannya nggak sakit, pikirannya dibawa ke giginya terus, sehingga matanya melihat suaminya yang ganteng rasanya nggak enak, melihat istri yang cantik rasanya nggak enak, dengar musik yang merdu rasanya nggak enak, dia bisa jalan-jalan menikmati pemandangan rasanya nggak enak. Karena apa? Sibuk pikirannya mikirin satu penyakit untuk diobati dan disabari. Cara pengobatannya udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, cukup diikuti dan juga petunjuk para ulama yang ahli, dan jangan sembarangan menghampiri orang-orang yang mungkin dipandang atau dianggap dia punya kemampuan. Bisa jadi itu asli, bisa jadi itu palsu, maka harus berhati-hati. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam sesi tanya jawab ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa sihir itu ilmu yang haram untuk dipelajari, dan efeknya nyata dan benar-benar ada. Efeknya berupa penyakit. Ketika seseorang terkena sihir, yang harus dilakukan pertama kali adalah sabar, yaitu tidak berkeluh kesah. Kemudian tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun. Setelah itu, berobat kepada orang yang ahli, serta senantiasa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan ayat kursi. Ini dibaca tiap sore dan ketika hendak tidur. Kemudian senantiasa setiap selesai sholat membaca ayat kursi. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, jauhi perkara yang haram. Setelah itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Yakinlah yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Kadangkala penyakit tersebut lama sembuhnya, karena ada hikmah di baliknya.
Di antaranya Allah Ta'ala akan naikkan derajatnya, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosanya, serta memberikannya derajat yang tinggi di surganya Allah Ta'ala kelak. Insya Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW seperti di atas, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, ayat kursi, serta zikir-zikir yang disusun oleh para ulama seperti Rotibul Haddad, Wirdun Nawawi, atau Wirdul Latif, penyakit yang disebabkan sihir tersebut insya Allah berangsur-angsur lenyap. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Alaidrus sampaikan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit sihir dan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.